Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Kadang-kadang saya berpikir begini loh. Apakah orang-orang ini tidak punya perasaan malu ya? Apakah batinnya itu sejahtera ketika menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas sumbernya belum pasti, yang jelas-jelas hal itu bertolak belakang dengan kebenaran? Silakan saja, karena itu adalah hak pribadi. Silakan saja, lagian di bangsa ini setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih menganut agama yang menurutnya akan menuntunnya kepada jalan yang benar, akan menuntunnya kepada pengenalan akan Allah yang hidup. Jadi siapapun ya silakan saja. Dan karena itu sebaliknya juga, kalau misalnya ada orang-orang yang non-Kristen, kemudian mereka memilih untuk memeluk agama Kristen, ya itu juga sah saja, jangan dihalang-halangi. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama membahas satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ke 14, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah sekarang teman-teman, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dalam cuplikan video berikut, dan setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Orang yang masuk Islam, Pak Bupati boleh ikut radio BBC Amerika baru minggu lalu. Seorang businessman, pengusaha muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan, I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Orang kaya raya, asetnya sudah tidak ternilai. Masya Allah. Punya 16 stasiun TV di Amerika. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini, bahkan yang saya miliki, tak ada arti apa-apa ketika aku mengucapkan kalimat yang tadi. Nah teman-teman sekalian, demikianlah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Dan sebenarnya kalau teman-teman sudah menonton video sebelumnya, ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin, tetapi saya sengaja membahasnya dalam dua bagian karena ini memang perlu dibahas secara terpisah. Dan teman-teman, setelah saya mencari tahu siapa kira-kira yang disebut oleh Ustadz Yahya Waloni yang katanya adalah kaya raya, memiliki 16 stasiun televisi di Amerika dan sekarang sudah menjadi mualaf. Nah teman-teman, sebagaimana kalian semua bisa memperhatikan di screen, di sini memang ada satu judul, dikatakan begini, miliarder Amerika yang memiliki 16 perusahaan TV masuk Islam. Perhatikan betapa bangganya dia sebagai muslim yang baru dianutnya. Oke teman-teman, sekarang mari kita memperhatikan lagi, masih di dalam topik yang sama, orang yang sama yang sedang dibicarakan. Di sini sudah langsung beda judulnya. Miliarder Amerika pemilik 19 stasiun TV masuk Islam. Tadi katanya jumlah stasiun TV-nya adalah 16. Tiba-tiba berubah lagi jadi 19. Tidak hanya itu teman-teman. Mari kita perhatikan di screen. Nah di sini dikatakan nih, mohon maaf meluruskan, beliau bukan miliarder tetapi mualaf namanya. Di bawahnya lagi dikatakan begini, ex misionaris bukan miliarder. Nah di sini disertakan satu link republika.co.id. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya bagi saya sih, ketika seseorang kemudian memeluk agama Islam, itu adalah hak yang bersifat pribadi, silakan saja demikian. Tetapi berhubung karena ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin, karena sebelum ini Ustadz Yahya Waloni ini berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Islam, kemudian salah satunya adalah masuk ke dalam agama Kristen. Menurutnya orang-orang yang meninggalkan Islam itu adalah sekelompok orang yang tidak tahan akan godaan karena cacing perut. Nah teman-teman bisa memperhatikan itu di video sebelumnya. Oleh karena itu dalam bagian ini saya hanya mau menyampaikan kepada Pak Ustadz Yahya Waloni. Pak Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, karena Anda lebih tua daripada saya, perhatikan ya,
Bahkan Anda membicarakan sesuatu yang sumbernya belum bisa dipastikan. Perhatikan saja dalam bagian ini. Mengenai seseorang yang sedang Anda bicarakan, saya sudah mencari tahunya. Dan topik yang relevan, topik yang berkaitan dengan yang Anda sampaikan, karena ada seorang kaya raya memiliki 16 stasiun televisi di Amerika, kemudian sekarang sudah menjadi mualaf. Ini hanya orang ini yang saya temukan nih. Dan di sini pun di judulnya, ini ada yang mengatakan 16, kemudian ada juga yang mengatakan 19 stasiun televisi. Jadi mana yang benar? Tentu saja 16 dan 19 itu salah. Makanya pada bagian selanjutnya ada seseorang yang kemudian meluruskan, mohon maaf, meluruskan beliau bukan miliarder tapi mualaf namanya. Bahkan di sini dijelaskan, disertakan satu link, ex-misionaris bukan miliarder. Jadi Jadi kan video kemarin teman-teman, Pak Ustadz Yahya Waloni ini berbicara tentang dia adalah seorang intelektual, karena juga ia mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan kekafiran itu adalah rata-rata IQ-nya berada di atas rata-rata, intelektualnya berada di atas rata-rata. Bagi saya sih sekali lagi ya, ini kan ada beberapa orang-orang yang mengatakan, oh kenapa Anda tidak suka dengan agama saya, kenapa kalau misalnya ada orang-orang dari Kristen kemudian menjadi mualaf memeluk agama Islam. Dengar baik. Bukan itu. Silakan saja setiap orang yang kemudian berpindah agama, bagi saya secara pribadi sah saja. Dan kemudian setiap konten yang saya tanggapi berkaitan dengan ocehan-ocehan para mualaf ini, termasuk Ustadz Yahya Waloni, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya tidak suka dengan keputusannya menjadi mualaf, saya tidak suka dengan agama yang dianut. Sekarang itu tidak ada kaitannya. Jadi tolong Anda, kalau mau memberikan sebuah komentar, berpikir dulu, pahami dulu apa yang saya sampaikan, apa yang saya komentari, supaya ketika Anda memberikan tanggapan, itu justru tidak mempermalukan Anda. Jadi tolong Anda yang cerdas, ya. Jadi karena itu teman-teman sekalian, dalam bagian ini saya hanya mau menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa mari kita membuktikan benarkah Ustadz Yahya Waloni ini adalah seperti yang dibangga-banggakan oleh para pengikutnya, adalah orang cerdas. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan di kolom-kolom komentar sebelumnya, ini kalau nggak salah di 2 video sebelum ini, itu banyak banget yang mengatakan bahwa oh Ustadz Yahya Waloni selalu benar. Padahal jelas-jelas dalam cuplikan video yang saya bahas itu, ia, yaitu Ustadz Yahya Waloni, salah ketika menyampaikan Markus 23 ayat yang ke-9. Tetapi bagi para pengikutnya, sekalipun Ustadz Yahya Waloni salah menyampaikan Markus pasal 23 ayat yang ke-9 itu, bagi mereka Ustadz Yahya Waloni selalu benar karena ia sebelumnya adalah mantan pendeta dan tentu saja ia tahu tentang Alkitab. Hei, dengar. Kalau Anda mengagumi Ustadz Yahya Waloni, silakan saja, itu urusan Anda. Tetapi ketika ia berbicara tentang iman Kristen, ya, mohon Anda gunakan kemampuan berpikirmu untuk menilai apakah yang benar dan apakah yang tidak. Ya, jelas-jelas dalam bagian itu, ini sekaligus saya jawab ya, jelas-jelas dalam bagian itu Ustadz Yahya Waloni salah menyampaikan, karena kitab Markus itu hanya terdiri dari 16 pasal, bukan 23. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.